Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Angga Dwi, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Karin, Karin. Umurnya berapa, Bu? 24 tahun. 24 tahun. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Bu, ini kan saya postpartum hari ke-6 ya, Bu. Nah, itu tuh saya pengen tahu manfaat ASI itu apa. Saya kan wanita hamil. Nanti kalau bentar lagi saya masuk kerja, apakah berbahaya enggak? Misal saya enggak menyusui anak saya. Baik, nanti saya akan melakukan konseling mengenai ASI eksklusif kepada Ibu. Nanti waktunya sekitar 10-15 menit. Nanti Ibu hanya mendengarkan saja, saya yang akan melakukan konseling kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Saya izin yang bersedia, saya izin menutup pintu serta mencuci tangan terlebih dahulu, Ibu. Kemudian cuci tangan. Baik, sebelumnya saya izin menanyakan identitas lengkap Ibu terlebih dahulu, Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Karin, Umurnya? 24 tahun. Rumahnya alamatnya di mana, Bu? Enggak, baik. Sebelumnya apakah ASI Ibu sudah keluar? Sudah. Lancar, Bu? Lancar. Alhamdulillah. Kemudian bayinya sudah bisa menyusu belum, Bu? Sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ibu sudah mengetahui tentang apa itu ASI eksklusif? Tahu saya itu ASI yang diberikan selama 6 bulan ya, Bu? Iya, benar. Langsung saja, Ibu, saya akan menjelaskan. Nah, untuk pengertian ASI eksklusif sendiri itu ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain, bahkan air putih sekalipun. Untuk yang selanjutnya, manfaat ASI. Nah, manfaat ASI itu sebagai nutrisi, kemudian daya tahan tubuh, kemudian dapat juga meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, kemudian penghematan biaya obat-obatan, tenaga, dan sarana kesehatan. Nah, yang terakhir dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Nah, untuk yang selanjutnya, zat kekebalan dalam ASI itu apa saja? Nah, yang pertama itu ada faktor bifidus, ada lactoferrin, ada anti alergi, antivirus polio, dan perisai. Nah, untuk faktor bifidus itu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Sedangkan lactoferrin yaitu meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Sedangkan perisai ini untuk membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ASI. Nah, jenis-jenis ASI ini ada 3. Yang pertama kolostrum, yang kedua air susu masa peralihan, dan yang ketiga air susu matur. Nah, untuk kolostrum ini cairan yang pertama kali keluar yaitu cairan kental berwarna kuning-kuningan dibandingkan susu matur. Ini biasanya keluar pada hari pertama sampai hari ketiga. Nah, jika dipanaskan itu menggumpal. Kemudian ASI kolostrum ini pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempercepat saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Untuk kolostrum ini lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan ASI matur. Nah, untuk yang kedua yaitu air susu masa peralihan. Nah, ini merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Nah, ini biasanya keluar pada hari ke-4 sampai ke-10. Untuk ASI masa peralihan ini ada proteinnya itu makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat, lemak semakin meninggi dan volumenya juga semakin meningkat.
Nah, untuk yang ketiga, air susu matur. Nah, ini merupakan ASI yang keluar pada hari 10 dan seterusnya. Untuk komposisinya itu relatif konstan. Ini merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan karena dari kasein. Untuk air susu matur ini jika dipanaskan tidak menggumpal. Kemudian terdapat antimikrobial faktor antara lain antibodi, kekebalan terhadap infeksi, kemudian protein dan hormon-hormon. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada cara memperbanyak produksi ASI. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang cara memperbanyak produksi ASI? Baik, nah saya akan menjelaskan Ibu. Untuk yang pertama itu, bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Jadi di kedua payudara Ibu disusukan kepada bayi Ibu. Kemudian yang kedua, bangunkan bayi, buka baju atau gedong yang membuat bayi gerak, duduklah selama menyusui. Nah, yang ketiga, pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik atau menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Yang keempat, susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui bayi ibu. Yang kelima, tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Yang terakhir, cukup istirahat dan cukup minum. Nah, yang selanjutnya cara pemerahan ASI dengan tangan. Nah, yang pertama, siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Kemudian payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimasas dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara. Kemudian ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Nah, dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Kemudian daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Kemudian ulangi, tekan, peras, lepas, tekan, peras, lepas. Pada mulanya ASI tidak keluar. Setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Kemudian gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara penyimpanan dan cara pemberian ASI perah. Nah, yang pertama, di udara terbuka atau bebas itu biasanya ASI bertahan selama 6-8 jam. Yang kedua, jika di lemari es bersuhu 4 derajat Celcius itu bertahan selama 24 jam. Nah, yang ketiga, di lemari pendingin atau beku di suhu minus 18 derajat Celcius itu bertahan selama 6 bulan. Nah, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Kemudian memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Jangan menggunakan got karena nanti membuat bayi ibu bingung puting. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja seperti ibu ini. Nah, yang pertama, selama cuti hanya memberikan ASI saja, tidak dengan makanan pendamping lainnya. Yang kedua, sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Yang ketiga, sebelum berangkat bekerja, susui bayi terlebih dahulu. Yang keempat, selama di kantor, perah ASI setiap 3 sampai dengan 4 jam. Yang kelima, simpan di lemari es dan dibawa pulang. Yang terakhir, setelah dihangatkan, berikan ASI menggunakan sendok. Baik, nah itu tadi konseling ASI eksklusif yang saya berikan kepada ibu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Tidak, Bu. Tidak, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin mengevaluasi ibu terlebih dahulu, nggih. Saya ingin bertanya mengenai manfaat ASI itu apa saja, Bu? Manfaat ASI itu yang pertama sebagai nutrisi, yang kedua sebagai daya tahan tubuh, yang ketiga meningkatkan kecerdasan, kemudian meningkatkan jalinan kasih sayang, terus selanjutnya menghemat biaya karena kan tidak mengeluarkan
susu formula, Iya. jadi menggunakan susu ibu. Yang terakhir itu bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Baik, berarti Ibu sudah paham deh tentang apa yang saya sampaikan kepada Ibu tadi. Ya Bu, saya izin pulang terlebih dahulu deh. Nanti semua ilmu yang Ibu sampaikan kepada saya akan terapkan ke diri saya. Terima kasih Bu, selamat Sama-sama, pagi. Bu. Nanti ada di jalan. Ya.